Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita terus mendengarkan firman Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, firman Tuhan itu adalah jawaban. Firman Tuhan itu adalah kekuatan. Dan firman Tuhan itu adalah penghiburan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-49. Ayat yang ke-16. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur pasal yang ke-49 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tahukah kita keberuntungan orang-orang yang baik? Keberuntungan orang-orang yang selalu mencintai Tuhan, yang selalu cinta akan aturan-aturannya dan hukumnya, yang selalu menyuci tangannya dari dosa, dari darah orang-orang yang tidak bersalah, bahwa hidupnya akan selalu tenang, hidupnya selalu nyaman, tentram. Dia tidak akan pernah takut dengan apapun, termasuk dengan bahaya yang akan datang. Kalau Tuhan pun mengizinkan bahaya itu akan datang dan nyawanya harus dijemput, hidup yang kekal sudah menjadi jaminan dalam kehidupannya. Bukankah itu yang paling indah? Nah, padahal sementara orang-orang yang jahat tidak akan pernah bisa selamat. Camkan ini baik-baik saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita supaya jangan sampai ada lagi orang-orang yang cemburu kepada orang-orang yang kaya, apalagi dia jahat. Dan justru kita bersyukur saudara-saudara kalau sekalipun mungkin kita adalah orang-orang yang biasa, bahkan mungkin miskin dari ukuran dunia. Tapi kalau kita tetap orang yang baik, orang yang setia, orang yang mencintai hukumnya Tuhan, dan dia takut akan Allah, dia setia kepada hukum-hukumnya Tuhan dan firman-Nya, maka orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan sorga itu. Tahukah Lazarus dan orang kaya itu? Lazarus hanya meminta-minta. Dari sudut duniawi dia adalah sangat miskin sekali. Tapi dia mencintai Tuhan. Dia selalu berbuat baik di hadapan Tuhan. Sedikit pun perilakunya tidak ada yang melenceng dari Tuhan. Sementara orang yang kaya itu sombong sekali, angkuh sekali. Bahkan Lazarus ketika meminta makanan yang lebih daripadanya saja pun, bahkan dia serupakan Lazarus dengan anjing. Begitu luar biasanya. Tapi lihat saudara-saudara, ketika mereka mati, Lazarus langsung sampai kepada apa? Kepada pangkuan Abraham. Sementara orang yang kaya itu langsung saja mengalami penderitaan di neraka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, untuk apakah kita cemburu kepada orang yang seperti itu? Cemburu kepada orang yang berhasil karena kejahatannya. Kadang-kadang memang bisa saja kita kesal. Kadang-kadang bisa saja kita kecewa, kita geram. Tuhan, kenapa ketidakadilan ini yang kau berikan kepadaku? Kenapa orang yang jahat bisa sukses? Kenapa orang yang jahat itu sehat-sehat, cantik-cantik? Mereka kelihatan tidak menderita. Sementara kami yang mencintai Tuhan, hidupnya melarat, wajahnya tidak enak untuk dilihat, tubuhnya apalagi, karena dia kotor, karena dia lusuh, pakaiannya tidak compang-camping, tidak rapih. Sementara orang yang kaya itu bersih,
mulus, putih, bersih, naik mobil mewah. Saudara-saudara, hati-hatilah. Tidak usah cemburu. Bahkan kita beruntung karena apa? Orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang selalu mencintai Tuhan. Orang yang selalu baik kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara, mari kita lihat. Coba kita lihat dulu di ayat yang ke 5. Ayat yang ke-6 dari firman Tuhan ini. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Jadi artinya pemazmur mau mengatakan, kenapa aku harus takut? Tidak perlu takut. Bahkan apa? Dia tentram. Mereka yang percayakan harta bendanya dan memegahkan diri dan dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ini mengerikan sekali bagi orang-orang yang jahat, sekalipun dia kaya. Tidak peduli seberapa besar kekayaannya, karena tebusannya terlalu mahal. Hartanya itu tidak berarti apa-apa. Itu yang dikatakan ayat yang ke-9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi hartanya itu tidak memadai untuk dia bisa diselamatkan. Makanya saudara-saudara, justru kita bersyukur kalau kita bisa tetap setia kepada Tuhan, tetap baik. Makanya peganglah hidup kita, teruslah baik. Ya, sebab orang-orang yang jahat itu begitu menderita. Ini dikatakan ayat yang ke-15 sebelum firman Tuhan. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Itulah penderitaan orang-orang yang jahat, sekalipun dia kaya. Jadi saudara-saudara, nggak usah cemburu dengan orang-orang yang kaya karena kejahatannya. Nggak usah cemburu, nggak usah takut. Apalagi kita nggak perlu takut dengan kematian. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati. Sebab ia akan menarik aku. Saudara-saudara, inilah upah bagi orang yang setia. Oleh karena itu, bersukacitalah. Bersyukurlah kalau kita masih tetap setia kepada Tuhan. Jangan cemburu kepada orang jahat, karena penderitaan mereka begitu besar. Sementara hidup orang-orang yang percaya mendapatkan ketentraman. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk bisa terus berbuat baik dan tinggal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang sekali lagi mengingatkan kami terus untuk tetap setia menjadi orang yang baik. Dan tidak perlu takut dengan kematian. Kalaupun kami mendapatkan kematian, kalau memang kami masih tinggal dalam Tuhan, maka kami akan mendapatkan tempat yang kekal itu. Sementara orang-orang yang jahat, sekalipun dia kaya di dunia, hartanya tidak cukup untuk menebus nyawanya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, tinggallah dalam kebenaran. Jangan pernah cemburu dengan orang-orang yang jahat walaupun dia kaya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu hari Senin. Salam.